Cerita dimulai dengan diperlihatkannya dua anak kecil yang bernama Camelia dan Elizabeth yang sedang bermain catur. Tak lama kemudian, mereka dipanggil ayahnya. Dia menyuruh Camelia untuk mendekat. Saat ayahnya akan membuka baju, Elizabeth menarik tangan Camelia dan dibawa lari. Elizabeth mengajak Camelia untuk melarikan diri, tetapi Camelia menolak dan memilih bersama ayahnya. Akhirnya, Elizabeth terjun ke bawah salju dan melarikan diri. 15 tahun kemudian, terlihat seorang pengusaha muda bernama Eric sedang berbincang dengan istrinya yang telah dianiaya olehnya. Saat akan memberikan minuman, tiba-tiba listrik padam. Eric berjalan menuju pintu masuk untuk menyalakan lampu. Di kegelapan, seorang wanita berbicara padanya, merobohkan patung, sehingga tubuh Eric tergantung terbalik. Ternyata wanita itu Elizabeth yang sekarang menjadi seorang peretas. Dengan cepat, Elizabeth mengambil HP-nya dan mentransfer uangnya ke wanita yang telah dianiaya sebelumnya, dan sisanya dikirim ke rekening istrinya. Demi keselamatannya, Elizabeth menyuruh istrinya untuk pergi. Sedangkan Elizabeth mengancam Eric, jika berbuat macam-macam, Elizabeth akan mengirimkan bukti perselingkuhannya dengan istri atasannya. Sebelum pergi, Elizabeth menyetrum Eric hingga pingsan dan kembali ke rumah untuk membersihkan diri dan pergi ke bar, duduk sambil menghisap sebatang rokok. Pagi harinya, teman kencan Elizabeth menanyakan foto yang ada di tong sampah. Itu adalah kakaknya yang bernama Camelia. Dia bunuh diri 3 tahun yang lalu. Dia seorang psikopat seperti ayahnya. Tak lama kemudian, telepon berdering. Elizabeth menerima pekerjaan yang mustahil diketahui. Yang membutuhkan jasa Elizabeth bernama Franz Balder, seorang programmer untuk NSA. Elizabeth pun pergi menemui Balder. Di sana, Elizabeth bertemu Balder dan putranya yang bernama August. Balder menjelaskan tugasnya mengambil Firewall, sebuah program yang ia kembangkan untuk NSA yang dapat mengakses kode nuklir dunia. Balder yakin keberadaannya terlalu berbahaya untuk kehidupan manusia. Balder memberitahu jam 7 besok akan diambil di pesisir selatan. Elizabeth pun menyanggupinya dan pergi. Dari jauh, ternyata ada yang mendengarkan dan mengawasi mereka. Saat pulang, Elizabeth juga diikuti. Di rumah, Elizabeth mencari tahu apa itu Firewall. Balder menjelaskan kalau Firewall bisa melumpuhkan sistem militer dan bisa mengakses sistem persenjataan taktis dan nuklir. Saat itu juga alarm di ponsel Needham berbunyi. Needham, yang seorang agen keamanan nasional di Washington DC, berlari untuk mematikan sistem karena Firewall itu sedang dipindah. Walaupun sudah dimatikan, Firewall itu telah pindah ke tangan Elizabeth. Needham berhasil melacak di mana orang yang telah mencuri Firewall itu. Ternyata di Swedia. Setelah mendapatkannya, Elizabeth mencoba membukanya. Tetapi Firewall itu mempunyai kode inskripsi dengan pertanyaan. Hanya Balder yang bisa membukanya. Di luar, terlihat mobil yang mengikuti Elizabeth. Selesai berendam, Elizabeth dikagetkan dengan orang yang ada di hadapannya sedang menodongkan senjata. Orang itu berhasil menembak Elizabeth. Tapi Elizabeth berhasil mengunci dirinya di ruangan. Merasa sudah aman, Elizabeth pun keluar. Tetapi pemicu bom itu berbunyi dan meledak. Elizabeth berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam bak mandi. Di tempat lain, Balder merasa kecewa karena Elizabeth tidak datang untuk menyerahkan Firewall itu. Saat tersadar karena guyuran air, Elizabeth melihat laptop yang berisi Firewall telah hilang. Setelah dilihat di CCTV, ternyata orang itu memakai topeng dan tidak teridentifikasi di database manapun. Karena polisi telah mengepung rumahnya, Elizabeth pun melarikan diri menggunakan motor. Balder yang merasa ditipu
menghubungi Gabriel, wakil direktur dinas keamanan Swedia, dan menjelaskan semua tentang Elizabeth dan Firefall. Untuk keamanannya, Gabriel memindahkan Balder dan putranya August ke rumah persembunyian. Namanya Michael, seorang jurnalis, mantan kekasih Elizabeth 3 tahun lalu. Elizabeth mengatakan kalau dia telah melakukan kesalahan. Elizabeth pun mengirim gambar dan menjelaskan kalau itu uji pertama proyek Firefall. Alat itu digunakan untuk menerobos dan mengendalikan sistem pertahanan aktif. Balder mengembangkannya untuk Amerika, dan Elizabeth telah mengambilnya untuk Balder. Rencananya Balder akan memusnahkannya. Elizabeth meminta bantuan Michael untuk menemukan orang yang bertopeng itu, karena Michael ahli dalam mencari orang. Elizabeth ingin Firefall itu ditemukan. Sebelum Michael melanjutkan pertanyaannya, Elizabeth pergi. Di tempat lain, Nedam telah sampai di bandara Swedia. Nedam digiring oleh petugas untuk bertemu Gabriel. Gabriel mengatakan kalau pihaknya tahu ada orang yang mencuri barang berharga milik Amerika. Gabriel mengingatkan jika Nedam berbuat onar atau mengeluarkan senjata, dia akan dideportasi. Karena di sini otoritas Swedia. Nedam hanya mengatakan kalau dia hanya ingin berlibur. Elizabeth mengunjungi teman hackernya yang bernama Plague untuk mengobati lukanya dan menanyakan informasi tentang Balder. Plague menjelaskan kalau Balder telah disembunyikan di rumah perlindungan oleh Gabriel karena Elizabeth telah dianggap mengkhianatinya, tidak mengirimkan Firefall sesuai perjanjian. Elizabeth mengatakan kalau Firefall itu hanya bisa dibuka oleh Balder, dan kemungkinan orang bertopeng itu memburu Balder. Nedam yang mengetahui informasi ledakan itu memeriksa rumah Elizabeth dan menemukan gambar dirinya dan Elizabeth, sehingga Nedam berfokus untuk memburu Elizabeth. Dengan CCTV, Elizabeth mengetahui kalau Nedam berada di rumahnya. Untuk mengawasi Balder, Elizabeth menyewa rumah di depan rumah perlindungan dan memasang kamera di depan pintu gerbangnya. Dari bawah, Elizabeth melambaikan tangannya kepada August, memberi isyarat bahwa dia adalah temannya. Di dalam bar, Michael bertemu dengan Gabriel dan mengatakan orang yang harus diburu adalah yang ada dalam foto ini, bukan Elizabeth. Tetapi Gabriel tidak menjawab dan langsung pergi. Di dalam kelas, Michael melihat gambar laba-laba di tangan orang yang dicarinya. Setelah pergi dari bar, Michael mendapat informasi bahwa tato laba-laba biasanya dibuat oleh Milos, tempatnya di Street Casino. Michael pun menuju ke sana dan memperlihatkan foto itu. Awalnya Milos menutup pintu kasirnya, tetapi akhirnya dipersilakan masuk. Milos menjelaskan bahwa orang ini adalah psikopat yang mengerikan. Dulu, Milos adalah fotografer. Karena menjual gambar terlalu mahal, hidung dan mulutnya dihancurkan olehnya. Seperti ini akibatnya jika mengusik laba-laba. Mereka menyebutnya Otra Vitel. Dia yang paling kejam di antara mereka. Di tempat lain, Elizabeth masih mengawasi rumah perlindungan. Michael memberikan informasi kepada Elizabeth bahwa orang itu adalah Otra Vitel, anggota organisasi laba-laba. Karena Elizabeth tidak mau mengganggu Michael dan istrinya, dia mematikan ponselnya. Kembali ke Nedam, dia pergi ke bar untuk mencari teman kencan Elizabeth. Setelah terpojok, teman kencan Elizabeth memberikan ponselnya. Elizabeth yang sedang mengawasi rumah perlindungan mendapat pesan dari teman kencannya. Ternyata itu jebakan Nedam untuk menemukan lokasi Elizabeth. Nedam yang telah menemukan lokasi Elizabeth menyiapkan senjatanya dan masuk ke gedung. Ternyata itu tipuan Elizabeth. Kita flashback sebentar. Di lorong, Elizabeth memberikan ponselnya kepada teman kencannya. Karena marah, Nedam menembak ponsel itu. Elizabeth tersenyum dengan kemenangan. Di tempat kerja, Michael mengetahui dari temannya bahwa yang tertulis di foto itu diambil dari bahasa Rusia yang artinya narapidana. Michael pun memecahkan bingkai foto untuk mengambil sesuatu. Ternyata Otra Vitel itu bernama Nico, anggota dari ayah Elizabeth yang sekarang berubah nama menjadi organisasi laba-laba. Di tempat perlindungan, penjaga dilumpuhkan satu persatu.
Elizabeth yang mengetahui hal itu berlari untuk menyelamatkan Balder dan anaknya. Dari belakang Elizabeth diserang dan berhasil disuntik, sehingga Elizabeth tak berdaya, memaksa Elizabeth untuk menembak Balder dan membawa August. Di situ Elizabeth berusaha menetralkan racun itu dengan menghisap obat yang ada. Dengan tertatih-tatih, Elizabeth berhasil masuk ke dalam mobil dan melacak kemana mobil yang menculik August pergi. Dengan kecepatan penuh, Elizabeth berhasil memotong jalur dan berada di belakang penculik August. Dengan keahliannya, Elizabeth berhasil mengontrol mobilnya hingga berhenti mendadak, sehingga untuk sekejap orang yang berada di depan pingsan. August pun berhasil dibawa oleh Elizabeth. Dari belakang, Elizabeth diserang dengan senapan, tetapi Elizabeth berhasil menaikkan jembatan, sehingga mobil yang menyerang Elizabeth terjebak di atas jembatan. Dari jauh, Elizabeth melihat Camelia dengan tatapan yang tidak mungkin, karena Elizabeth mengira Camelia telah mati. Tetapi memang benar itu Camelia. Elizabeth pun pergi membawa August ke tempat persembunyiannya. Elizabeth sempat menanyakan kode inskripsi untuk membuka file ayahnya. August hanya mengatakan hanya ingin bertemu ibunya. Elizabeth juga mengirim lokasi agar Michael datang ke tempat itu. Nadem yang berada di lokasi pembunuhan Balder memutar CCTV yang dipasang Elizabeth. Karena kepergok Gabriel, CCTV itu dibuangnya. Nadem ditangkap dan akan dideportasi. Akhirnya, Michael sampai ke tempat Elizabeth. Sebelum berbincang dengan Michael, Elizabeth memberikan ponsel dan salah satu bidak catur ke August. August juga memberikan angka-angka yang ternyata itu adalah kode inskripsi untuk membuka file. Michael menceritakan kepada Elizabeth bahwa orang yang bertopeng itu bernama Nico. Dulu dia bekerja untuk ayah Elizabeth dan sekarang menjadi anak buah Camelia. Elizabeth menyarankan agar August diantar ke ibunya. Hanya Nadem yang bisa mengantarnya. Sambil melihat berita di TV tentang penangkapan Nadem, Elizabeth pun pergi ke bandara untuk membebaskan Nadem. Langkah pertama, Elizabeth meninggalkan koper di tengah kerumunan. Koper itu dibawa security untuk dipindah, dan selpon yang ditinggal Elizabeth berhasil meretas semua. Untuk mengecoh security, Elizabeth berdiri di depan kamera. Saat security mengejar Elizabeth dengan selponnya, Elizabeth membebaskan Nadem dan mengarahkannya ke pintu 45. Di dalam percakapannya, Elizabeth ingin mengirim August untuk bertemu ibunya. Tetapi Nadem menolaknya karena file belum ditemukan. Karena keadaan terjepit, saat Nadem dihadang security, akhirnya Elizabeth memberikan jalan bertepatan dengan saat Elizabeth ditodong senjata oleh security. Nadem pun memukul security itu dan pergi bersama Plagueis. Sedangkan Elizabeth pulang ke tempat persembunyiannya. August menerima panggilan selpon dan tertulis di situ ayahnya. Dengan refleks August mengangkatnya. Ternyata itu Nico, sehingga mengetahui lokasi August. Elizabeth yang telah sampai di persembunyiannya dikagetkan dengan Camelia yang telah berada di sana. Elizabeth, Michael, dan August tertangkap. Tetapi dengan cepat, Elizabeth berhasil menutup pintu dan melarikan diri. Sedangkan August dibawa oleh Camelia. Sedangkan Elizabeth dan Michael pergi ke tempat Plagueis. Di sana, Elizabeth mengaktifkan GPS yang berada di bidak catur August, sehingga mengetahui lokasi August. Camelia yang berusaha menanyakan kode inskripsi kepada August tidak mendapatkan hasil. Sedangkan Michael meminta bantuan Gabriel untuk menyelamatkan August. Setelah sampai, Elizabeth masuk lewat pintu belakang dan berhasil
meretas sistem keamanan sehingga Plague bisa melihat semua CCTV di dalam rumah. Plague yang merupakan peretas juga mencoba memindai rumah, sedangkan Elizabeth mengikuti arah di mana August. Di dalam mobil, Michael mengingat sesuatu. Saat keluar dari bar, Gabriel bersama Camelia, yang artinya Farewell akan dijual kepada Gabriel oleh Camelia. Akhirnya, Elizabeth menemukan lokasi bidak catur itu. Ternyata itu juga jebakan. Saat kepulan asap keluar dari sela-sela pipa, beberapa anak buah Camelia menyerang. Akhirnya Elizabeth tertangkap. Di sana Camelia memaksa Elizabeth merayu August untuk memberitahu kode inskripsi itu. Kalau tidak, August akan disuntik mati. Akhirnya August memberitahu kode inskripsi itu. Dan sekarang Firefly telah aktif. Gabriel yang telah sampai di sana juga dikhianati oleh Camelia. Gabriel pun tewas, sedangkan Elizabeth dimasukkan ke dalam kantong karet sehingga tidak bisa bernapas. Untuk beberapa saat, Camelia memberi lubang untuk bernapas. Setelah bercerita panjang lebar, Camelia menutup lubang itu dengan cairan lilin. Di saat itu juga, Plague telah berhasil memindai semua isi rumah. August yang akan dibunuh berhasil diselamatkan dengan menandai, dan tugas Nadam mengeksekusinya. Michael juga diselamatkannya. Nico berhasil meloloskan diri, tetapi kakinya patah karena melompat dari atas rumah. Camelia mendengar suara tembakan, melarikan diri dengan mobilnya. Saat Nadam akan menembak Camelia, dia diserang Nico, tetapi dengan mudah Nico dapat dihabisi. Sedangkan Elizabeth yang berhasil membebaskan diri, berusaha memburu Camelia. Dengan arahan dari Plague, Elizabeth tahu kemana arah Camelia. Saat Camelia mengalami kecelakaan, dengan cepat Elizabeth dapat menyusul. Tetapi Camelia tidak ada di mobil dan telah berlari ke ujung jurang. Karena keadaannya terjepit, Camelia mengatakan, kenapa Elizabeth tidak pernah menolongnya. Sedangkan Elizabeth selama ini menolong banyak wanita yang teraniaya. Camelia melanjutkan ceritanya, kalau selama 16 tahun ini, dia melayani ayahnya di ranjang. Elizabeth hanya mengerutkan muka dan mengatakan, kamu memilih ayah daripada aku. Camelia memberikan farewell itu kepada Elizabeth sebelum bunuh diri terjun ke jurang. Saat Nadam tiba, farewell telah dihapus oleh Elizabeth. Keesokan harinya, terlihat August bertemu ibunya di bandara. Dan Michael menghapus kisah-kisah Elizabeth yang akan dijadikan berita. Sedangkan Elizabeth membakar rumahnya untuk menghapus kenangan pahit di dalamnya. Dan film pun selesai. Terima kasih Mas Bro dan Mbak Bro yang telah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih.